Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya kita, ringannya langkah kaki kita untuk menunaikan sholat di masjid, kemudian ringannya juga kita bersedekah dan segala macam ibadah yang dipermudahkan Allah kepada kita, itu merupakan semuanya taufik yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita pandai bersyukur dengan mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah salat maghrib, insyaallah kita semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengutip hadis, salah satu hadis di dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Nanti hadis ini menjadi salah satu dalil dari beberapa pertanyaan yang mungkin, mana tahu pertanyaan itu juga ada di kita. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu hadisnya dan kami bacakan. Wa'an Abi Sa'labah al-Khusani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli al-kitab afanaqulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'labah al-Khusani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku berkata, qulta ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahlil kitab, sesungguhnya kami berada di tanah kaum ahli kitab. Apa naqulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan menggunakan wadah-wadah mereka? Qala, Rasulullah SAW menjawab, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha. Rasulullah SAW menjawab, janganlah kalian makan di dalamnya kecuali kalian tidak menemukan yang lainnya. Faghsiluha wa kulu fiha, cucilah dan makanlah di dalamnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh dua ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari Abu Sa'labah al-Khusani. Jadi kalau kita mendengar Sa'labah mungkin kita sering sekali mendengar kisahnya ini ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini bukan Sa'labah yang kisahnya itu sepertinya seorang pemuda
yang pernah hidup di zaman Rasulullah, dan dia seorang pemuda yang dalam keadaan miskin tapi taat beribadah. Suatu hari dia minta pada Rasulullah untuk didoakan agar dia menjadi orang yang sukses dunianya. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan dan dia menjadi orang yang penuh dengan harta. Artinya dari orang miskin menjadi orang kaya. Tapi ternyata rupanya hartanya itu membuat dia lupa tentang ibadahnya kepada Allah, hingga kemudian menjadikan dia seorang yang serakah, dan sampai-sampai dia tidak mau menunaikan zakat. Nah, ini Sa'labah yang selama ini kita dengar ceritanya. Kalau hadis ini bersumber dari Sa'labah yang kami sebutkan tadi, hadis ini cacat, hadis ini dhaif, nggak bisa kita pakai karena adabnya saja sudah kurang. Nah, yang dimaksud di sini adalah Sa'labah, sahabat Rasulullah. Nah, kalau tadi itu seorang pemuda. Nah, Sa'labah al-Husaini ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di kalangan sahabat dia ini dikenal dengan seorang yang ahli ibadah. Nah, untuk itulah kenapa hadis yang bersumber dari Abu Sa'labah al-Husaini ini menjadi salah satu hadis yang sahih. Dikarenakan beliau ini adalah seorang yang dikenal di kalangan para sahabat itu sebagai orang yang ahli ibadah. Nah, kalau kita mau ngambil hadis itu kan seperti itu. Apalagi kalau kita mendengar ada berita yang sampai kepada kita. Kalau kita kenal dengan orang yang menyampaikan berita kepada kita itu bahwa dia itu seorang yang ahli ibadah, tentu 100% kita percaya bahwa apa yang diberitakannya itu adalah berita yang benar. Nah, termasuklah Abu Sa'labah al-Husaini ini. Beliau ini di kalangan para sahabat jadi dikenal sebagai ahli ibadah. Nah, pekerjaannya sehari-hari apa? Dia sebagai seorang pemburu. Nah, dia dengan Rasulullah SAW pernah ikut dalam dakwahnya, dan itu juga dalam kehidupannya itu bersama dengan Rasulullah. Beliau itu pernah mengikuti dengan Rasulullah Baitul Ridwan. Pada saat ada baiat dengan orang-orang munafik pada waktu itu, beliau ikut ada di dalam itu, yaitu Baitul Ridwan. Lalu kemudian di dalam Baitul Ridwan itu memang terjadi perang. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat Nabi yang ikut perang di dalam perang Baitul Ridwan itu, dan dia juga mendapatkan rampasan perang. Tepatnya itu di Khaybar pada waktu itu. Nah, beliau ini adalah seorang yang pekerjaan sehari-harinya itu adalah pemburu. Ini sahabat Rasul yang bernama Abu Sa'labah al-Husaini. Kenapa di kalangan para sahabat beliau ini dikenal dengan ahli ibadah? Dikarenakan Abu Sa'labah al-Husaini ini beliau ini dikenal dikarenakan selalu menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Apa maksudnya? Beliau selalu menghidupkan malamnya itu dengan sholat tahajud dan tafakkur, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan kalau sholat tahajud atau sholat malamnya, menghidupkan malamnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan hampir mendekati masuknya waktu subuh. Nah, jadi pada malam hari itu banyak digunakan oleh Abu Sa'labah al-Husaini ini. Beliau ini dengan mengerjakan sholat tahajud dan bertafakkur. Nah, inilah di kalangan para sahabat beliau ini dikenal sebagai seorang yang ahli ibadah karena dia menghidupkan malam dengan sholat tahajud. Hingga kemudian wafatnya Abu Sa'labah al-Husaini itu wafatnya itu di dalam kisah sahabat itu disebutkan bagaimana salah satu putri dari Abu Sa'labah al-Husaini ini di dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia mendapati ayahnya itu sedang sholat, lalu kemudian dalam sholatnya itu ketika sujud tidak bangkit-bangkit, tidak bangun-bangun.
Itu mimpi putrinya. Tidak bangun-bangun dalam mimpi putrinya itu. Jadi dalam mimpi putrinya itu dia mendapati ayahnya itu sedang sholat tahajud, lalu kemudian sujud, dan di dalam sujudnya itu nggak bangkit-bangkit. Sehingga kemudian terbangunlah putrinya ini. Setelah dia bangun, dia mencari ayahnya. Abu Sa'labah Al-Husaini ini. Mana nih ayah? Setelah dicarinya ayahnya, karena dia tahu setiap malam itu ayahnya itu ada di musola. Musola itu ruangan kecil yang digunakan untuk sholat. Dia pergi ke situ. Ternyata dalam mimpinya itu sama persis dengan yang dia lihat. Dalam mimpinya itu dia mendapati ayahnya itu sholat tahajud, lalu kemudian sujud dan tidak bangkit-bangkit, tidak bangun-bangun dari sujudnya. Dan dia terbangun dari tidurnya, lalu dia pergi ke musola dan dilihatnya lah ayahnya dalam keadaan sujud, lalu kemudian dipegangnya lah ayahnya, dibangunkanlah ayahnya. Ternyata qadarullah bahaya meninggal. Jadi sama persis dengan mimpinya itu. Nah, ini dikisahkan di dalam kisah para sahabat bagaimana wafatnya Abu Sa'labah Al-Husaini. Maka Bapak, para jamaah sekalian, ternyata rupanya apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita itu kebiasaan seseorang itulah nanti yang akan mengantarkan kematiannya. Artinya apa? Seseorang itu nanti akan dicabut nyawanya, akan dicabut ruhnya, wafatnya dia sesuai dengan kebiasaan dia. Nah, Abu Sa'labah Al-Husaini ini kebiasaannya tiap malam memang menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud. Sehingga kemudian dia diwafatkan Allah juga dalam keadaan sholat tahajud dengan kebiasaan dia yang sehari-hari itu. Nah, ini. Jadi Bapak, para jemaah sekalian, maka ada kehati-hatian kita. Kalau memang kita sudah umur sudah 40 tahun ke atas nih, kita memang sudah sangat berhati-hati dengan tindak tanduk perbuatan kita. Kita lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Hal-hal dunia yang tidak ada manfaat bagi kita ya dibelakangkan dulu lah. Mungkin pada waktu kita remaja, dewasa, dulu kita senang dengan hal-hal yang duniawi segala macam itu. Nah, kalau sudah umur 40 tahun ke atas, 50, 60, nah itu semua dibelakangkan, kalau bisa ditinggalkan. Nah, yang tadinya lebih banyak membaca yang tidak penting, sekarang banyaklah membaca Al-Quran. Yang tadinya lebih banyak sering keluar dengan teman-teman, ngalur tidur segala macam, ini lebih banyak berdiam diri di rumah dengan berzikir, bertafakur, dan malam harinya bertahajud. Nah, mungkin seperti ini menjadikan kehati-hatian kita. Nah, Bapak, Ibu, Bapak para jemaah sekalian, bagaimana Abu Sa'labah Al-Husaini radhiyallahu dia memberitahukan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada kami, karena pertanyaan saya dan teman-teman, kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di tanah kaum ahli kitab. Apakah kami boleh makan menggunakan wadah-wadah mereka? Dijawab oleh Rasulullah, janganlah kalian makan di dalamnya, kecuali kalian tidak menemukan yang lainnya. Cucilah dan makanlah di dalamnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, muttafaqun alaih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kenapa disebut dengan muttafaq alaih? Kita sedikit mengkaji ilmu hadisnya ya. Muttafaq alaih ini adalah hadis yang tertulis di dalam kitabnya Imam Bukhari, dan juga hadis ini tertulis di dalam kitabnya Imam Muslim. Terkadang hadis ini mempunyai redaksi yang sama. Jadi artinya redaksi yang ada di kitab Imam Bukhari sama redaksi yang ada di Imam Muslim itu sama. Terkadang redaksinya berbeda, tapi maknanya sama. Nah, ini yang disebut dengan hadis muttafaq alaih. Nah, hadis muttafaq alaih ini merupakan istilah yang hanya ada digunakan untuk kitab
Bukhari dan kitabnya Imam Muslim. Sedangkan imam yang 5 lainnya tidak. Maka istilah muttafaq alaih ini adalah hadis yang disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian hadis ini diawali dengan kata-kata inna bi'ardi kaumi ahlil kitab. Sesungguhnya kami berada di tanah kaum ahli kitab. Inna itu kalau di dalam ilmu bahasa Arab itu merupakan dia merupakan isim yang berjenis taukid. Jadi taukid itu artinya adalah bahwa apa yang disebutkan setelah kalimat inna itu penekanannya itu adalah bahwa ini sungguh. Artinya tidak ada yang lain. Tidak ada untuk mencari persepsi yang lain, artian yang lain, tidak. Contohnya seperti ini kan, inna bi'ardi kaumi ahlil kitab, sesungguhnya kami berada di tanah kaum ahli kitab. Berarti artinya itu bahwa memang benar-benar apa yang ditanyakan oleh sahabat ini, mereka itu benar-benar ada di tempatnya orang ahli kitab. Jadi di tanahnya kaum ahli kitab itu, kalau sekarang kalau kita artikan tuh di negara-negara yang non muslim. Bisa jadi seperti itu, negara-negara non muslim. Atau di rumah orang non muslim. Nah, jadi yang penekanannya itu adalah inna itu seperti itu. Memang benar. Jadi mereka tuh ada di tanahnya kaum ahli kitab. Nah, pertanyaannya kan sekarang, ahli kitab tuh yang mana? Karena dalam istilah di Al-Quran itu pada masa sebelum Rasulullah SAW, itu ada beberapa agama yang disebut agama Samawi. Agama Samawi yang pertama itu Yahudi. Yahudi itu ada nabinya. Dan ada kitabnya. Nabinya seperti Nabi Ibrahim. Benar kan? Agamanya Yahudi itu kan kitabnya. Di situ ada kitab Taurat, lalu kemudian ada kitab Zabur. Nah, itu dibawa oleh para nabi. Artinya agama Yahudi disebut dengan agama Samawi karena agamanya sumbernya ini dari langit, yaitu dari Tuhan. Lalu kemudian ada lagi agama Nasrani. Nasrani ini kitabnya Injil. Ada nabinya, ada Nabi Isa alaihissalam. Nah, lalu kemudian disempurnakanlah dengan agama Islam sebagai penyempurna semua agama Samawi ini, sehingga kemudian timbullah istilah ahli kitab. Maka ahli kitab itu adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada penganut agama yang memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil. Nah, pertanyaannya kan sekarang, apakah kitab itu masih ada? Kitab itu masih ada. Nah, mungkin kita udah bisa jawab, kitab itu udah rusak, udah nggak ada lagi aslinya. Itu. Nah, maka yang disebut dengan ahli kitab untuk saat ini itu adalah mereka yang masih meyakini bahwa kitab Injil, ya, kemudian kitab Taurat dan Zabur itu masih mereka pedomani, tapi itu adalah kitab-kitab yang lama. Mungkin inilah di dalam beberapa pandangan ulama itu ada istilah namanya ada Nasrani Ortodoks, gitu kan? Ada Yahudi Ortodoks, mungkin itu orang-orang yang lama-lama dulu. Nah, namun demikian pendapat yang paling kuat dari para ulama, pendapat yang razinya, bahwa yang disebut dengan sebutan ahli kitab, walaupun mereka itu ada Nasrani Ortodoks atau Yahudi Ortodoks, itu tempatnya yang asalnya itu yang jelas itu, yang pasti itu
adalah di Yerusalem, Palestina. Nah, itu pendapat yang roji para ulama mengatakan mereka tuh tidak disebut lagi ahli kitab. Walaupun mereka berkeyakinan dengan kitab mereka itu adalah kitab yang lama dulu, bukan yang sekarang ini. Nah, inilah yang disebut dengan ahli kitab. Nah, lalu kemudian hadis ini akan menjadi dalil dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari kita. Mungkin seperti ini pertanyaannya, Pak. Boleh nggak kita ini berteman dengan orang yang non-muslim? Lalu kemudian karena kita berteman dengan orang non-muslim, temannya udah teman akrab aja. Sehingga kemudian kalau minum satu wadah, makan satu wadah, artinya makan berbagi. Kalau lagi ngobrol-ngobrol begini sama teman yang non-muslim, lagi haus, diambil tuh minumnya, bagi dong, minum. Ternyata tuh minuman itu sudah berbagi dengan orang non-muslim. Nah, seperti itu kan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan mungkin jadi pertanyaan kita, boleh nggak itu? Boleh nggak kita minum? Atau kalau kita minum haram nggak? Itu. Lalu kemudian ada pertanyaan yang lain lagi. Pertanyaan seperti ini. Kita ini kan sering makan, umpamanya pernah atau mungkin sering atau beberapa kali makan di tempat rumah makan atau restoran. Di mana yang namanya restoran itu atau rumah makan itu selalu menyiapkan tempat makannya itu umum, wadahnya, bukan piring kita itu. Itu kan piringnya yang punya restoran. Sementara yang makan di situ bukan kita saja. Taruhlah kita saja itu orang Islam, bukan. Orang non-muslim juga ikut di situ. Gelasnya juga. Gitu kan? Nah, padahal di situ tertulis tuh halal, restoran halal. Masuk kita. Lalu ternyata pas kita masuk makan, kita lihat sebelah sana tuh ada keluarga Chinese makan itu. Kita makan juga di sini, piringnya sama, gelasnya sama gitu. Aduh, karena kan muncul pertanyaan, ini boleh nggak? Kita jadi makan makanan yang bukan makan wadahnya itu. Nah, makanya jadi pertanyaannya yang ditanya oleh para sahabat di sini, afana kulu fi aniyatihi. Boleh nggak kami ya Rasulullah makan menggunakan wadah-wadah mereka? Kemudian Rasulullah menjawab, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha. Janganlah kalian makan di dalamnya kecuali kalian tidak menemukan yang lainnya. Nah, maksudnya apa, Pak? Nah, maksudnya itu adalah disebutkan di sini bahwa larangan makan menggunakan wadah-wadah milik ahli kitab. Kita katakan di sini adalah orang-orang yang non-muslim, di mana mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita katakan lagi di sini adalah mereka adalah orang-orang kafir. Karena mereka tidak menghindari sesuatu yang najis, bahkan mereka meletakkan di dalamnya minuman keras atau daging babi, maka sikap hati-hati adalah dengan menjauhi perabotan mereka. Yang dimaksud oleh Rasulullah tadi, menjauhi perabotan mereka. Di sini muncul sifat atau reaksi kita dengan kehati-hatian kita. Karena kita tahu bahwa dia itu adalah orang non-Islam. Di mana orang non-Islam itu bisa jadi wadahnya itu baik itu sendoknya, garpunya, piring, gelas, atau bahkan mungkin pisaunya, atau mungkin wadah untuk masaknya, apa itu panci atau kuali. Nah, itu semua disebut wadah. Nah, itu bisa jadi digunakan untuk yang najis. Disebut yang najis di sini itu apa? Yaitu daging babi dan minuman keras. Nah, maka dalam hal ini adalah sikap kita hati-hati dengan menjauhi perabotan mereka. Kan gitu. Nah, lalu bagaimana kalau di rumah makan itu tadi, di restoran itu tadi? Nah, di sini ada pengecualiannya, bukan pengecualian, malah disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyebutkan
Faghsiluha wa kulu fiha, kecuali cucilah dan makanlah di dalamnya. Artinya wadah yang dipakai oleh mereka itu tadi, dicuci. Kalau sudah dicuci, ketika itu kita pakai boleh. Nah, inilah mungkin yang kita temukan kalau kita muncul keraguan-raguan kita ketika kita masuk di restoran atau di rumah makan, ternyata kita di situ berbaur semuanya dengan orang yang non muslim juga ikut makan di situ. Nah, tapi Bapak, Ibu, Bapak jamaah sekalian, yang harus kita ketahui adalah selama restoran itu tidak menyediakan makanan haram, silakan. Selama restoran atau rumah makan itu tidak menyediakan minuman yang haram, silakan. Karena kenapa? Karena wadah itu nanti akan dicuci, itu kan? Oleh petugas restoran itu, lalu kemudian setelah dicuci, mungkin itu nanti akan dipakai dengan yang lain. Entah siapa-siapa saja jadinya kan? Nah, boleh tidak? Nah, inilah Rasulullah mengatakan, kalau dia sudah dicuci, pakailah. Itu. Nah, lalu kemudian yang penegasan oleh Rasulullah yang pertama tadi apa? Kalau sudah tidak ada lagi, gitu kan? Kalau sudah tidak ada lagi, ya itu. Nah, jadi ini berarti kan memang kondisinya itu adalah sesuatu yang memang tidak ada pilihan. Apa mungkin kita masuk ke restoran itu lalu kita bertanya, ini bekas siapa? Ini kan tidak. Mana piringnya? Saya cuci ya. Biar kan bukan seperti itu. Karena kita ini ingin dilayani kalau di rumah makan itu kan. Nah, kan tidak mungkin seperti itu. Nah, maka kata Rasulullah SAW, janganlah kalian makan di dalamnya kecuali kalian tidak menemukan yang lainnya. Kalau nggak nemu yang lainnya ya. Tapi kalau menemukan yang sudah ada yang lain ya jangan. Berarti kan ada dua pilihan. Ini menjadikan kita menjadi berhati-hati. Artinya selama kita muncul keraguan-raguan terhadap rumah makan atau restoran itu, maka tinggalkanlah. Karena ada istilah di dalam hadis itu, da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan beralihlah kepada yang tidak meragukanmu. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan yang itu tadi, kita yang berteman dengan orang non-Islam tadi? Ini kita berteman nih sama orang Chinese apa orang Nasrani gitu kan. Temannya udah teman akrab banget ini. Jadi kalau udah teman akrab itu kan biasanya hal-hal yang ibadah dan hal yang masalah keagamaan kan nggak terlalu ini sekali. Kalau orang sudah selalu sahabat sekali ya, kental sekali. Sampai akhirnya pun karena kita berteman dengan teman yang non-Islam ini pun, makan kita bisa satu wadah sama mereka, minuman kita pun bisa satu wadah sama mereka. Nah, ini dalam keadaan haus nih, lagi ngobrol-ngobrol begini, ini minummu ya, minta ya, minum saja. Padahal minum itu bekas diminum oleh temannya yang orang kafir itu tadi. Nah, ini bagaimana hal yang seperti ini? Nah, ternyata rupanya di dalam kehidupan Rasulullah SAW, itu Rasulullah pernah menghadapi hal yang seperti ini. Nah, jadi apa itu? Yaitu bagaimana Rasulullah SAW, beliau itu pernah dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka itu minum dari gelas yang sama, di mana mereka yang bertiga ini adalah salah satunya adalah orang kafir. Nah, sementara Rasulullah SAW itu ada bersama mereka. Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu itu minum dari gelas yang sama. Nah, itu kan? Lalu kemudian sementara Rasulullah itu ada bersama mereka pada waktu itu. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu itu menyebutkan bahwa
Rasulullah SAW diberikan susu, lalu beliau meminumnya sebagian, lalu disodorkannya sisanya itu kepada Rasulullah SAW, disodorkannya sisa itu kepada seorang Arabi, yaitu seorang kafir yang ada di sebelah kanannya, dan dia meminumnya. Lalu disodorkannya lagi kepada Abu Bakar, dan beliau pun meminumnya dari wadah yang sama. Lalu beliau berkata, ke kanan dan ke kanan. Hadis ini sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Jadi maksudnya itu apa? Jadi maksudnya itu yang di dalam hadis ini nanti diperkuat dengan dalil ini untuk memperkuat dalil yang ada di Al-Quran. Itu surat At-Taubah ayat 28. Di mana dalam surat At-Taubah ayat 28 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu adalah najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Nah, ini maksud sesudah tahun ini itu para ahli tafsir Quran menyebutkan itu setelah tahun 9 Hijriah. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW maksud Allah di dalam hadis di dalam surat At-Taubah ayat 28 ini itu adalah bahwa sudah sangat jelas sekali di dalam ayat ini orang-orang non-muslim itu dilarang keras masuk ke wilayah Masjidil Haram, itu Mekah dan sekitarnya. Kan kalau kita umroh atau menunaikan ibadah haji itu di beberapa jalan itu kan sudah ada tanda itu, non-muslim dilarang masuk, non-muslim dilarang masuk, itu sudah ada tanda itu kan, sudah ada tanda larangan. Dan ini memang diterapkan oleh penguasa Arab Saudi. Nah, itulah yang dimaksud. Nah, ayat ini dia tidak melarang orang kafir itu masuk ke masjid lantaran tubuhnya najis. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, Bapak. Jadi yang dimaksud dengan kita dilarang oleh Rasulullah dengan menggunakan wadah yang dipakai oleh orang musyrik atau orang kafir itu adalah najisnya yang dilarang. Jadi kalau wadah itu sudah ada najisnya, najis di sini daging babi, lalu kemudian dipakai itu untuk minuman keras atau alkohol, minuman khamar, itu najis. Nah, kalau itu bukan minuman, itu bukan najis, seperti tadi pertanyaannya, ini teman saya nih, kami berbagi nih, boleh enggak? Nah, melihat daripada hadis Rasulullah SAW tadi menjelaskan ayat surat At-Taubah ayat 9 ini, itu boleh, karena wadahnya itu bukan wadah yang bersumber atau terkena najis, tidak. Walaupun dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah itu yang dimaksud di situ adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu dilarang mereka memasuki Masjidil Haram karena mereka itu najasun. Najasun itu artinya najis. Jadi maknanya di situ, makna yang secara hakikihnya itu tubuhnya yang najis. Kan begitu kan? Tubuhnya yang najis. Nah, tapi selama itu tidak ada melekat najis itu dalam tubuhnya, artinya dia tidak memegang babi, lalu kemudian bekas pegangan babi dia itu dipegang tanya ke minumannya, lalu kita ambil tuh bagi, selama tidak ada, nggak ada masalah, boleh. Nah, maka dalam hal ini boleh tidak? Boleh. Nah, boleh. Jadi itu bukan berarti kita berteman dengan orang yang non muslim lalu kemudian kita berbagi minuman dengan dia, itu dilarang. Ternyata dalam hadis Rasulullah pernah melakukan hal yang seperti itu ketika disodorkan susu dalam satu gelas, dan itu berbagi kepada Abu Bakar dan orang Arabi itu tadi, yang orang kafir itu tadi. Dan Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya itu,
ke kanan, ke kanan. Apa maksudnya ke kanan, ke kanan? Selagi itu masih ada, berbagilah. Jadi satu gelas berbagi ke beberapa orang. Itu pernah teman masa Rasulullah. Nah, jadi yang dilarang di sini adalah ketika kita tahu bahwa wadahnya itu memang benar-benar wadahnya dipakai untuk barang yang najis seperti babi atau minuman khamar tadi, dilarang, tidak boleh, tinggalkan. Jadi nampak jelas oleh kita, jangan. Untuk menghindari keraguan-raguan kita pun, karena kita ragu, maka yang terbaik itu adalah tinggalkan. Kalau muncul hal yang seperti itu. Lalu kemudian lagi kan juga ada pertanyaan seperti ini. Kalau sekarang itu kan orang kalau instan itu yang mau masak atau apa itu kan suka pakai microwave gitu Pak ya. Microwave itu kan pemanas itu. Pemanas makanan atau pemanas minuman. Jadi makanan itu udah jadi, cuman mau dipanasin lagi supaya segar atau supaya hangat gitu kan dimasukkan ke dalam microwave. Nah, ini kita umpamanya kita masuk ke restoran, lalu kemudian di restoran itu ternyata microwave-nya itu baru saja digunakan untuk memanaskan hidangan yang di dalamnya itu ada unsur babi. Nah, ada unsur babinya. Kalau nampak babinya kan kita jelas, wah itu babi itu. Nah, ini ada unsur babinya di situ. Apakah minyaknya? Itu kan apakah penyedap rasanya? Nah, itu dipanaskan di dalam microwave. Lalu setelah dipanaskan ke microwave, itu kan kalau microwave itu dipanaskan kan berarti uap itu di dalam itu. Uap itu fungsinya untuk memanaskan makanan itu. Nah, seandainya ketika selesai orang ini memanaskan dengan menggunakan microwave ini, makanan yang di dalamnya itu ada unsur babinya, dikeluarkanlah itu. Lalu kemudian langsung dimasukkan lagi makanan yang tidak ada unsur babinya, dimasukkan ke dalam. Mungkin kalau logika kita, ini kan berarti uap di dalam microwave ini kan masih ada yang tertinggal. Nah, termasuklah berarti uapnya itu adalah uap yang ada unsur babinya itu. Lalu ketika dimasukkan makanan yang halal itu ke dalam, berarti uap itu kan bercampur semuanya dengan uap yang pertama tadi yang ada unsur babinya. Nah, ini boleh enggak ini? Padahal ini makanan itu halal, dikeluarkan lalu kemudian disajikan kepada kita setelah microwave itu digunakan untuk memanaskan makanan yang haram. Nah, boleh tidak hanya seperti ini? Nah, maka di dalam fikih kontemporer atau fikih yang kekinian itu ada jawabannya yang mungkin jawabannya bisa menjadi rujukan kita, yaitu bahwa dalam hal ini selama itu bahwa uapnya itu adalah uap yang tidak nampak oleh kita begitu pekat sekali ya, artinya kalau pekat itu kan sampai nggak nampak dalamnya itu Pak, ya kan? Lalu dimasukin tuh. Nah itu yang dimaksud terlarang itu. Tapi kalau sudah dibuka itu, lalu kemudian uap itu keluar, atau uap itu sudah tidak ada, atau uap itu masih ada tertinggal sedikit, kan nggak mungkin microwave itu dicuci lagi sama mereka, kan tidak mungkin. Kalau dicuci baru, gitu kan? Ini kan tidak dicuci, dibiarkan saja seperti itu. Nah, selama masih ada uapnya, yang uapnya itu kadarnya kecil sekali, maka pendapat para ulama kebanyakan ya di dalam hal ini adalah dibolehkan. Karena dalam hal ini uap yang jumlahnya sedikit itu masih bisa ditolerir. Artinya supaya tidak menyusahkan. Yang tidak menyusahkan itu tadi, mana mungkin microwave ini nanti dicuci oleh mereka, disemprot lagi, lalu kemudian ditunggu sampai bersih, sampai kering, lalu dimasukkan lagi makanan yang halal, itu tidak mungkin. Nah, jadi selama uapnya itu sedikit, itu masih bisa ditolerir, artinya dibolehkan. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai tentang makanan yang menggunakan wadah-wadah yang dipakai oleh orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Maka dalam hal ini bahwa yang terlarang itu adalah
ketika kita tahu bahwa wadah itu bekas daging babi najis. Wadah itu atau piring atau sendok atau gelas itu bekas minuman keras, itu terlarang. Tapi disebutkan lagi di dalam hadis Nabi ini adalah kalau kamu sudah tahu seperti itu tinggalkan. Berarti kan jangan kita ada di situ, masih bisa cari yang lain. Tapi kalau sudah tidak ada, boleh di situ, tapi wadah itu dicuci. Nah, jadi wadah itu dicuci. Nah, inilah Bapak jemaah sekalian, kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya itu, jadi kalau dalam hal ini, ketika wadah itu kita tahu bahwa wadah itu ada najisnya, yaitu babi atau khamar, maka tinggalkan. Tinggalkan. Lalu kemudian kalau tidak ada pilihan lain dan hanya ada di situ, dan kita tahu bahwa wadah itu dipakai untuk khamar atau minum atau daging babi tadi, boleh, tapi dicuci karena tidak ada pilihan lain. Kalau Rasulullah mengatakan tadi tinggalkan. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, syaratnya wadah ini harus dicuci, itu baru boleh. Ini Bapak jemaah sekalian, maka dalam hal ini yang perlu kita ambil hikmah yang paling terpenting itu adalah jangan ada keraguan bagi diri kita dalam hal kita mau makan atau minum di tempatnya orang kafir atau restoran umum pada umumnya. Ketika muncul keraguan itu, maka keraguan itulah yang akan merusak keyakinan kita. Maka kita harus yakin bahwa apa-apa yang disiapkan kepada kita itu, piringnya, sendoknya, gelasnya, itu memang benar-benar bersih. Yakin saja kita, selesai. Nah, tapi kalau masih ragu, nah keraguan itu yang merusak keyakinan. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkan apa yang meragukanmu dan beralihlah kepada yang tidak meragukanmu. Demikian Bapak, mungkin ada pertanyaan. Jika tidak, kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf, wabarakatuh, lebih kurang lebih mohon maaf. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup aparatur majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.